Aku bakalan nyoba bertahan selama 7 hari di ruangan tertutup. Kurung aku. Dah Jimmy. Semoga aku nggak jadi gila. Buat 7 hari ke depan, aku harus bertahan di ruangan putih yang soundproof ini tanpa kontak dengan manusia dan stimulasi sama sekali. Karena ini berbahaya bagi psikologis, hal paling pentingnya, dokter di luar mastiin aku nggak jadi gila. Saya kerja di rumah sakit psikologis selama 23 tahun dan ini jauh lebih buruk yang pernah saya lihat. Apapun yang lebih dari 50 jam di ruangan putih begini bisa mendorong gangguan psikologis permanen. Dan aku bakalan lakuin 168 jam. Ada kemungkinan aku mulai hilang akal sehat dan mengidap yang disebut psikosis. Dan mereka harus ngeluarin aku karena bisa jadi gangguan permanen buatku. Dia bertahan di kubur 7 hari. Apa ini lebih sulit? Ya, lebih sulit. Dia tidak dapat kontak sosial. Kalau otak tidak dapat masukkan informasi, maka akan menimbulkan kegilaan, memunculkan halusinasi, mengakibatkan paranoia. Dan yang aku punya buat bertahan seminggu hanyalah kasur buat tidur, notebook dan pulpen, botol air isi ulang, sikat dan pasta gigi, sabun batangan, toilet dan kamar mandi, serta wastafel. Di titik ini, jelas bagiku akan sulit buat menghibur diri di tantangan ini. Terutama di jam ke-9 saat aku lakuin ini. Kalian mungkin penasaran ada berapa keramik di dinding ini? Jawaban yang benar adalah 1900. Kalau mau ditambah atap dan lantai, maka jadi 2860. Tapi yang lebih penting dari itu semua, berdasarkan perutku, sekarang waktunya makan. Jadi kalau penasaran gimana aku makan di tantangan ini, ada jalur pengantar sepanjang lebih dari 100 kaki. Jadi aku bisa dapat makanan tanpa interaksi manusia. Kayaknya aku udah di sini sekitar 14 jam deh. Gila kan bahwa di titik ini aku udah tidur selama 2 jam? Sejauh ini, bagian tersulit tantangan ini adalah nggak ada yang ngasih aku makan. Kalau diingat harusnya aku makan lebih banyak sebelum masuk sini. Tapi ya bakalan bagus banget kalau segera ada yang ngasih aku makanan. Teman kalian udah lapar banget. Mantap. Kamu udah cuci tangan? Ya, pasti udahlah. Enggak, dia bohong. Kami bakal kirim makanan secara random biar dia nggak bisa nebak jamnya. Sekarang jam 6 sore dan kami ngirimin dia sarapan. Kapan teman-temanku bakal ngasih makanan? Aku lapar, aku lapar. Karena ruangan ini soundproof, walaupun makanannya udah ada, aku nggak tahu sampai aku cek 2 jam kemudian. Lapar banget, nggak bisa jalan. Itu agak dramatis, bro. Ayolah. Saat akhirnya aku cek, aku nggak nyangka bakal ada makanan. Rasanya luar biasa. Maksudku dingin dan lembek, tapi aku pengen banget rasain ini. Ini luar biasa. Set ruangan tertutup ini beneran dirantai sama rantai besi. Kalau set ini kebakaran, kayaknya aku bakal terbakar hidup-hidup sebelum mereka bisa buka. Ngomong-ngomong, aku bakal mikirin hal lain aja. Beberapa jam ke depan, aku berusaha tetap terstimulasi sebisa mungkin. Lumayan keren. Dia tidak punya apa-apa, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kalau dia sudah begini buat stimulasi mendasar, saya ragu dia bisa bertahan 7 hari. Menarik saat semua diambil dari seorang manusia. Sesuatu yang simple kayak piring besi aja bisa dianggap seru kayak iPhone. Dia akan merasa gelisah karena rasa bosan. Ini pengalaman yang gak manusiawi banget. Aku mau tidur aja, terus lihat yang bakal terjadi. Kayaknya udah sekitar 40 jam di tantangan ini. Kelebihan 6 jam dari waktu yang Jimmy kira. Yang artinya sekarang sekitar jam 4 pagi di hari kedua. Sepertinya dia akan aman hari ini. Nggak tahu soal waktu membawa masalah baru. Apapun yang aku lakuin, aku beneran nggak bisa tidur. Lampu-lampu ini ngeganggu otakku. Mungkin aku rebahan aja selama 5 hari ke depan. Alasan dia mengidap insomnia adalah dia tidak perlu tidur. Dia mau tidur saja dan melewati hari, tapi yang harusnya dia lakukan adalah mencoba berkegiatan yang akan menyibukkan pikirannya saat dia terbangun. Dia manjat dinding. Itu kebutuhan alami manusia akan kebebasan. Naluri alaminya mengalami penurunan. Kenapa aku pikir tadi itu jam 4 pagi? Bukannya itu berarti 9 malam? Dan saat di sekitar waktunya makan hidangan pertama, itu jam 4.30 sore. Jangan salah sangka, makanannya kelihatan enak, tapi dingin banget. Mendingan kelaparan daripada ngabisin semua ini. Jadi, saat makanan keduaku tiba, aku ngerasa kayak baru lewat semenit. Apa yang dikirim pakai jalur pengantar? Bentar, udah berapa lama ini? Apa aku harus makan dua-duanya atau... Ini udah pasti hari kedua, pas aku dapat sarapan kedua. Tapi aku jarang sarapan banyak. Jadi mungkin mereka ngerasa bersalah karena aku nggak makan banyak. Ya nggak? Di titik ini, aku nggak tahu udah berapa lama sarapan pertama itu ada di jalur pengantar. Kalian lihat dia mulai agak paranoid. Itu yang bisa makin memburuk seiring waktu. Ini baru hari kedua. Aku nggak tahu harus ngapain. Kayaknya aku bakal nyoba bisa ngitung sampai berapa. 1, 2, 3, 4. Kelihatan 5, gila, ya kan? 565, 566, 567. Tapi saat di situasi di mana tidak bisa melakukan apapun, 999. gilanya adalah harus menerima situasi itu. 1000.
Saat ini berjalan, dia akan kehabisan kesibukan random buat dilakukan. Dan aku harus akui itu. Dokter itu benar. Karena nanti di tantangan ini, aku jadi hampir gila. Menurut kamu aku bakal... Ah! Sementara strategiku buat banyak tidur di tantangan ini cukup membantu melewati waktu, tapi juga nyakitin aku. Aku ngelihat makanan di sana. Ini lembek dan dingin. Udah berapa lama di sini ya? Makanannya udah 7 jam di sana. Oh, aku bakal ngasih apapun buat makan es krim itu. Wah, sebenarnya bakalan enak kalau ada yang bisa dimakan. Tapi kayaknya aku bakalan lapar lagi. Normalnya karena ngerjain banyak video bersamaan, aku biasanya kayak stres banget. Dan sekarang, aku nggak ngerasain stres itu sama sekali, tapi ngerasa gelisah banget. Gara-gara FOMO parah ini, karena aku kangen banyak hal seru di dunia. Ini aneh, aku ngerasain emosi berbeda dari biasanya. Ternyata berat banget saat nggak bisa lakuin apa-apa. Aku udah mulai bosan banget. Oh, ini makin berat buat mentalku. Aku bosan. Tolong. Aku masih jauh dari 168 jam. Jadi di jam ke-65 aku mulai ngerasa, gimana caranya handstand ya? Coba aja sebelum masuk sini ada yang ajarin aku dasar-dasar ngelakuin handstand. Dia harus menemukan konsep yang hanya ada di pikirannya untuk menjauhkannya dari depresi yang intens. Aku bakal ngebayangin lagi jalan di taman. Ada rumput hijau, ada yang mancing. Sekarang dia beneran bikin cerita di pikirannya. Astaga. Keseluruhan sangat cerah. Ada kicau burung. Kamu ngacau jalan-jalanku di taman. Astaga, kita ngeliat dia sempat gila. Oh, mereka ngasih aku makanan lagi. Tapi kayaknya ada nasi, ubi, sama steak. Ini makanan terbaik yang aku dapat sejauh ini. Kalau dilihat di sini, kalian lihat nasi, dan manusia biasa mungkin bakal makan nasi. Tapi aku bakal hitung 13, 14, 15, 16, 17, 18, 97, 98, 99, 100, 101, 265, 266, 267, 307, 308, 309, 310, 421, 422, 423, 424, 446, 447. Ada 447 butir nasi di nampan besi ini. Informasi ini mungkin mengubahmu sebagai manusia secara mendalam. Aku ngerasa lumayan capek. Yang mungkin ini malam kelima. Aku bahkan belum sampai setengahnya dari tantangan. Dan udah liburan aja. Aku bakal lebih banyak di kamar mandi, dimana nggak terlalu terang. Yang terbukti jadi langkah paling pintar karena aku beneran tidur di kamar mandi 12 jam. Kami udah resmi masuk setengah jalan dari tantangan, 84 jam. Jimmy sih. Kami kasih tahu dia di jadwal makanan berikutnya. Kita campur aja semuanya buat dia ya. Maksudku bisa aja hurufnya dipasang bareng. Aku lapar aku. Sekarang ada apa lagi ini? Apaan nih? Dia nggak pernah dengar spaghettios. Itu bukan satu-satunya yang namanya aku lupa. Ini namanya apa ya? Ini roll. Sausnya banyak banget buat satu roll. Rasanya kayak saus tomat. Bisa nggak nge sama huruf-hurufnya? Oh, ada N. Iya. Kalian lupa ngeluarin pas spaghettios ini. Enggak, tiap nemu huruf malah dimakan terus ya. Semoga itu bukan sesuatu kayak sebuah kata. Tahu nggak, aku harusnya nyadarin itu sebelum aku makan, terus disusun buat tahu katanya buat makanan lagi. Pasti bukan itu yang mereka mau sih. Jimmy bakal ngelihat ini saat keluar dan bakal ngerasa bego. Depresi. Di titik ini, cahaya terang mulai ngerasa ngeganggu aku. Aku ngerasa pusing banget sekarang dan lapar banget. Ada apa dengan tubuh aku ya? Nah, dia meminta makanan lagi walaupun asupan kalorinya cukup. Tapi alasan dia begitu kurang terstimulasi, dia pikir dia lapar. Aku akhirnya ngecek buat makanan, dan makanan lagi. Anehnya ini menjejukkan. Apa mungkin aku gegar otak karena ini? Lebih baik berhenti deh. Kalian benar, aku mendingan berhenti. Ada sekantung McDonald di sini. Ini anehnya ringan. Kalau isi kantungnya bukan McDonald, aku bakal depresi. Oh, ternyata asli. Mantap.
Setiap kali dapat makanan, kayak ngerasain 20 menit penuh kebahagiaan. Aku kayak manusia lagi, bikin senyum terus. Aku seneng banget. Terus begitu udah aku habisin, gelombang depresi datang lagi kayak sekarang harus ngapain? Detiknya mulai bercampur banget. Aku pengen nyoba nebak jam berapa sekarang. Tapi aku nggak tahu sama sekali. Otakku perlahan-lahan mulai jadi bego. Aku harus sibukkan diri lagi. Kita bakal ambil kertas cheeseburger McDonald ini sama gelas tempat sikat gigiku. Sekarang ada game basket. LeBron, Steph, Kobe. Kayaknya aku nggak bakal di basket deh. Kayaknya aku lebih jago di baseball. Harusnya kejadiannya nggak gitu. Terus aku ingat, lihat yang aku... Oh, ada garpunya. Aku punya piring anti pecah buat makanan pertamaku. Bakal aku lempar jauh banget. Ini bakal seru. Aku bosan. Masih ada 2 hari di dalam ruangan ini. Dan di titik tertentu aku ngerasa aku pingin keluar. Hari keempat. Gimana pun aku memohon, teriak, atau meminta... Atau sendawa. Jangan keluarin aku sebelum waktunya. Oke Jimmy, dimengerti. Instingku bilang, aku udah lewatin 113 jam. Yang artinya 55 jam tersisa. Siapapun yang edit ini tunjukin ke mereka berapa jam lagi sebenarnya tersisa. Mudah-mudahan mendekati 55 jam. Kayaknya dia bakal marah, terus paranoid sama yang terjadi. Apa seseorang nggak boleh punya privasi? Di sana ada kamera, di sana ada kamera, di atas sana itu kamera, kamera. Banyak banget kamera nyorot aku 24/7. Aku bakalan gila! Gimana kalau kita lempar kamera ke sabuk jenius? Bakal aku anggap kayak bowling. Kayaknya kena jariku. Au! Aku beneran nganggap remeh soal susahnya video ini. Mikirin soal itu aja bikin aku nangis. Tapi aku ngerasa kayak hewan sekarang. Aku ngerasa kehilangan semua hak aku sebagai manusia. Kalau harus nebak, kayaknya udah setengah hari kelima. Aku kangen banget pacarku dan juga gengku. Bahkan Nolan. Secara mental, aku bilang beneran di titik terendah. Kayak ini nggak manusiawi banget. Aku udah di sini lama banget sampai mimpiin diri sendiri di ruangan ini. Dan kayaknya udah hari ke-6 atau 7, tapi terus aku bangun dan nyadar itu cuma mimpi. Jam berapa sekarang? Aku rela ngasih banyak uang buat tahu jam berapa sekarang. Ayo kembali kenapa aku pikir tersisa 33 jam lagi di tentangan ini. Aku udah tidur 5 kali. Alasan nomor 2, aku biasa BAB sekali sehari. Dan aku udah BAB 5 kali sejak masuk sini. Alasan ketiga, janggut di leherku udah banyak. Dan biasanya ini perlu seminggu. Kalau karena beberapa alasan masih hari kelima, atau amit-amit misalnya masih hari keempat, aku bakalan gila banget. Sewaktu aku tidur, aku pernah mimpi berhitung hingga 100.000. Jadi pas bangun, aku muterin ruangan ini ribuan kali. Tahu kan, demi masa lalu. Itu penandanya. 1, 2, 3, nonton lagi footage 4, ini beneran gila sih. Aku maksa jalan berkeliling biar tetap waras. Ribuan tuh kebanyakan. Aku udah mulai kelayangan. Sepanjang tantangan ini, aku ngambil air dari wastafel ini. Dan jujur aja nih, enggak, bro. Circle adalah cartridge rasa yang bisa kalian pasang di botol air. Itu bakal bikin air tawar jadi berasa. Ada lebih dari ratusan rasa berbeda yang cocok buat botol ini dengan 0 kalori dan 0 gula. Mindahin tripod ini nyiksa banget. Pilih seintens apa rasa yang kalian mau. Terus langsung minum deh. Ini beneran ngasih banyak rasa. Aku bahkan gak bisa bedain ini air wastafel. Aku banyak minum fruit punch sepanjang tantangan. Dan ini beneran bikin rasa airnya enak. Aku bakal maju mundur di antara dinding ini. Cartridge ini juga tahan beberapa kali refill air botol kalian. Yang sangat bagus karena anak-anak kacau soal pengiriman. Dan kadang aku terpaksa pakai yang sama seharian. Kalau mau mulai minum air luar biasa atau pingin rasa air minum kalian enak, kunjungi drinkcircle.com atau Walmart terdekat buat nyobain. Aku nyoba segalanya biar tetap terhibur. Dan jujur aja nih,
Nggak ada yang ngaruh. Dan setelah ngabisin semua sirkul, Carl ngajak lagi 2 orang dari 100 hari terjebak bersama. Wow. Kami datang. Lihat deh, kalian bakal suka nih ekspresi wajah pria yang udah ngurung kalian 100 hari. Ini lebih mudah nggak dibanding tantangan kalian? Kalau dibandingin sih ya, kayaknya mendingan ada orang lain sih yang nemenin. Sekarang situasinya berbalik. Aku yang di dalam ruangan putih, Bailey dan Suzy ngerencanain balas dendam. Aku tunjukin cara kerja jalur pengantar. Mereka ngirim nampan kosong. Kayaknya dia bakal menggila. Aku sih bodo amat. Biar tahu rasa dia. Aku taruhan tiap dolar di rekening bangku. Carl bakal muncul. Gak mungkin. Kamu lapar, Jimmy. Makan nih. Ini nggak akan diulangi. Ini nggak akan diulangi. Ini nggak akan diulangi. Ini simulasi terbanyak setelah beberapa hari. Ini kayak... Ya, kalian harus puji mereka. Aku kayaknya layak dapat itu. Bayangin ini yang terjadi setelah kalian mati. Kalian masuk ruangan putih kayak gini selamanya. Ini bakal menyedihkan. Saat aku tidur, aku mimpi diriku di luar dunia. Dan saat bangun, aku depresi, sendirian, dan jujur aja menyedihkan. Jadi, makin lama aku tidur, aku makin bahagia. Keluarin aku. Aku Batman. Kayak mati. Aku beneran harus keluar dari sini. Kami lakuin 7 hari dirakit, 7 hari dikubur hidup-hidup, dan sekarang 7 hari di ruang tertutup. Kalau aku tahu bakal seberat apa ini, aku nggak akan lakuin ini. Kalau angka jam di kiri atas tertulis lebih dari 20, aku bakalan gila. Aku beneran kesepian. Aku kangen pacarku. Ini penyiksaan. Dia nangis ya? Dia nggak baik-baik aja. Dia seperti tidur di lantai, melempar barang, dia tantrum, senang saat dapat camilan, seperti anak kecil. Kayaknya tersisa 8 jam lagi. Terus mereka bakalan buka pintu itu dan aku bakalan bebas. Berdoa semoga 8 jam lagi. Dia pikir kalau dia udah tidur beberapa jam sekarang. Dia pikir itu yang terjadi. Ini akan jadi kebangkitan yang kasar. Jujur saja ini mengkhawatirkan. Kayaknya sekitar 2 atau 3 jam lagi pintunya dibuka. Jadi aku bakal nikmatin makanan terakhirku terus keluar dari sini. Tadi dia bilang makanan terakhirnya. Kayaknya gitu deh. Ya itu ironis sih, karena itu beneran tepat 24 jam. 1 jam lagi mereka bakal jalan ke pintu itu. Jadi aku bakal bersihin tempat ini. Agak berantakan, iya kan? Aku nyoba bikin alasan buat bebersih. Padahal cuma bosen aja. Aku pikir setelah eksperimen ini aku bakal dapat kejelasan mental. Mungkin belajar sedikit soal diriku. Tapi nyatanya yang aku dapat adalah kemampuan baru ngelempar barang-barang ke pintu jalur pengantar. Atau mungkin nggak ada dunia di mana lebih dari 24 jam tersisa. Aku nggak mampu nambah 24 jam lagi. Ini udah batasku. Tapi itu nggak penting. Bukan tersisa 24 jam lagi. Aku menolak untuk percaya itu. Jadi sebentar lagi. Sebentar lagi. Buat buang waktu, aku bakal ngitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 51, 5422, 5423, 5424, 5425. Sumpah deh, aku dengar sesuatu di luar. Aku sedih. Aku sedih. Aku sedih. Aku sedih. Aku nggak mau di sini. Keluarin aku dari sini. Aku sedih, aku sedih, aku mau di sini. Keluarin aku di sini. Aku nggak mau di sini. Ini hampir bukan manusia. Dia berbaring, menutup mata, tidak ada semangat. Ini sungguh yang tidak ingin kalian lihat. Dia bakal bersikap gimana? Jadi manusia baru? Saya takut dia akan jadi manusia ini. Dia mulai menunjukkan disfungsi. Kami nggak pernah menekan dia sejauh yang seperti di video ini. Iya, karena dia sangat perlu kontak dengan manusia. Perlahan, seperti anak kecil bangun dari tidur. Ya, tersisa 10 menit, jadi ayo bersiap. Makasih ya. Semoga beruntung. Aku bakal mati. 9,
Tunggu bentar, aku belum pakai celana nih. Oke, sekarang. 2, 1. Astaga, Hey Jimmy, maaf aku baru aja pakai celana. Di luar nggak secerah di sini ya. gimana kabarnya bro? Sebenarnya aku agak pusing. Ini gila, tapi setelah tantangan ini, aku nggak lupa cara interaksi sama manusia. Hai, mau kemana? Oke, rasanya tuh lega banget. Nggak lihat lampu-lampu terang. Langit-langitnya luar biasa. Ini kamu paling bahagia yang aku lihat setelah sekian lama. Jujur aja, tadi aku pikir bakal 24 jam selamanya. Ikut aku keluar, aku mau lihat matahari. Astaga, oh udah malam. Indahnya, bisa lihat dunia luar.